Fakta pembentukan janin dalam Al-Quran. Pada hakikatnya, Al-Quran merupakan miniatur dari kemahaluasan ilmu Allah yang tiada batasnya. Sebagai sumber informasi, Al-Quran mengajarkan banyak hal kepada manusia, dari persoalan keyakinan, moral, prinsip-prinsip ibadah dan muamalah, hingga ilmu pengetahuan yang seiring perkembangan zaman baru bisa dipahami manusia. Termasuk dari ilmu pengetahuan tersebut adalah mengenai penjelasan bagaimana janin terbentuk di dalam rahim, jauh sebelum sains modern menemukan dan menjabarkan akan hal ini. Pemirsa beriman, kebenaran penjelasan Al-Quran terkait perkembangan embrio manusia pada 14 abad lalu dibenarkan oleh Profesor Kit Leon Moore, guru besar Departemen Anatomi dan Biologi Sel Universitas Toronto. Dirinya mengagumi kebenaran fakta yang terkandung dalam Al-Quran, karena Al-Quran secara gamblang telah menjelaskan proses pembentukan embrio manusia fase demi fase, padahal saat diturunkannya Al-Quran belum ada alat-alat kedokteran yang bisa digunakan untuk mengetahui hal tersebut. Dalam surat Al-Hajj ayat 5 dijelaskan bahwa sebelumnya manusia diciptakan dari turab atau tanah. Dalam hal ini adalah Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama yang diciptakan Allah dari tanah, lalu disempurnakan kejadiannya oleh Allah. Manusia-manusia selanjutnya diciptakan dari saripati tanah, yakni dari air mani atau sperma yang sebenarnya merupakan saripati makanan dan minuman yang dimakan oleh manusia. Kita tahu, makanan manusia berasal dari tanaman yang tumbuh di dalam tanah atau dari hewan yang makan tumbuhan. Begitu juga dengan air yang diminum manusia, berasal dari tanah. Al-Quran telah mengajarkan bahwa manusia diciptakan dalam perut ibunya mengikuti proses tertentu, yaitu periode prakelahiran atau prenatal period, dimulai pada saat pembuahan sampai pada saat kelahiran yang memakan waktu kira-kira 38 minggu. Selama masa prakelahiran, manusia mengalami perkembangan yang sangat cepat dalam kehidupannya. Saat ini, ilmuwan membagi perkembangan prakelahiran atau tahap perkembangan embrio menjadi 3 periode utama, yaitu tahap germinal atau tahap pra-embrionik, yang merupakan tahap pertama. Ini merupakan awal dari kehidupan manusia yang dimulai ketika sperma membuahi sel telur. Pada saat inilah zigot dibentuk. Dalam berbagai ayat Al-Quran dinyatakan bahwa pada tahap awal manusia diciptakan dari tetesan nutfah, seperti disebutkan dalam firman Allah Ta'ala yang artinya, bukankah dia dulu berasal dari tetesan nutfah yang diteteskan ke dalam rahim, kemudian tetesan itu menjadi segumpal darah atau alaqah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 37 hingga 38. Kemudian, tahap selanjutnya adalah tahap embrio, yang berlangsung selama 5,5 minggu. Tahap ini dimulai ketika zigot telah tertanam dengan baik pada dinding rahim. Pada tahap ini sistem dan organ dasar bayi mulai terbentuk dari susunan sel, meskipun bentuk luar masih jauh berbeda dibandingkan manusia dewasa. Beberapa bentuk seperti mata dan tangan, bahkan mata dan kaki mulai dapat dikenali. Al-Quran membahas proses perkembangan embriologis tahap demi tahap dalam periode ini pada beberapa surat sebagai berikut. Dalam surat Al-Qiyamah ayat 39 yang artinya, kemudian tetesan nutfah itu menjadi alaqah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikannya sepasang laki-laki dan perempuan. Alaqah dalam bahasa Arab mengandung pengertian sesuatu yang menggabung, sesuatu yang alaqah terus mengalami perkembangan sehingga tubuh menjadi lengkap. Proses ini masih dirinci lagi dalam Kitabullah. Kemudian, tetesan itu kami olah menjadi segumpal darah atau alaqah, dan struktur itu kami olah menjadi segumpal daging atau mudghah. Lalu segumpal daging itu menjadi tulang belulang atau idam. Selanjutnya tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Selanjutnya kami jadikan makhluk lain dari bentuk sebelumnya. Maha suci Allah. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 14. Lalu tahap terakhir adalah tahap fetal, di mana embrio disebut sebagai fetus dalam istilah ilmiah. Tahap ini berlangsung sekitar 30 minggu, mulai minggu ke-8 kehamilan sampai pada saat kelahiran. Pada tahap ini, tangan, wajah, dan kaki mulai terlihat seperti bentuk manusia pada umumnya. Selain itu, otak juga telah terbentuk dan mulai lebih kompleks dalam beberapa bulan. Mengenai tahap ini Allah Ta'ala berfirman, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruhnya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, perasaan, dan pemahaman. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Quran Surah As-Sajdah ayat 29. Pemirsa beriman,
Nilai-nilai Al-Quran secara garis besar adalah nilai kebenaran yang akan memandu manusia. Meski belum sepenuhnya pengetahuan di dalam Al-Quran terungkap, percayalah, hal itu hanya masalah pikiran manusia yang amat sangat terbatas. Semoga apa yang kami paparkan bisa memberi manfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Amin.